Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian akidah, mengkaji kitab Muqarrar Maddatil Aqidah, karya beberapa ulama yang ahli di bidang akidah. Dan alhamdulillah kita sampai di pembahasan jilid 3 berkaitan tentang huququs sahabati, hak-hak para sahabat. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani kerasulan beliau, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berpegang teguh dengan keyakinan tersebut sampai meninggal dunia. Maka itulah yang disebut dengan sahabat. Penulis menyebutkan as-sahabiyyu huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muslima wa mata ala dzalik. Sahabat adalah seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam. Jadi masuk Islam, meyakini apa yang diyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata ala dzalik, dan orang tersebut meninggal dunia di atas keyakinan sama seperti di awal bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah menambahkan walau takhallalat riddatun fil asah. Kalaupun ada seorang sahabat yang murtad atau pernah murtad keluar dari agama Islam kemudian masuk lagi berpegang teguh dengan agama Islam sampai meninggal dunia, maka dia juga masuk ke dalam kategori sahabat. Sehingga yang disebut dengan sahabat adalah setiap laki dan perempuan, siapapun itu, yang dia beriman terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keyakinan tersebut dia bawa sampai meninggal dunia. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sahabat ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sahabat ada yang dituakan, ada yang masih muda, ada yang masih kecil. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka adalah generasi pilihan yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah generasi terbaik umat Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kewajiban kita seorang muslim dan muslimah yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka patut bagi kita mencintai para sahabat. Maka wajib bagi kita mencintai para sahabat, baik sahabat laki-laki maupun sahabat yang perempuan. Dan wajib bagi kita atau kita selayaknya selalu memohonkan ampun untuk mereka. Kita memohonkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Setiap kali menyebut nama sahabat, nama seorang sahabat, kita ucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Dan kita juga wajib
mendudukkan mereka, menempatkan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di atas kedudukan mereka, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebih-lebihan dalam menjunjung tinggi kedudukan mereka, tidak pula menjatuhkan. Kewajiban cinta kepada para sahabat merupakan kewajiban fardu ain, kewajiban yang harus dimiliki seorang muslim. Kecintaan kepada para sahabat termasuk agama dan keimanan. Bahkan penulis menyebutkan di antara tali yang paling dekat mendekatkan diri kepada Allah adalah mencintai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena Allah telah meridhoi mereka, dan mereka para sahabat telah ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencintai mereka. Dan barang siapa yang membenci mereka, padahal kebencian mereka atau membenci mereka termasuk kekufuran dan termasuk melampaui batas, maka sejatinya orang yang membenci para sahabat, mereka adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah pembawa agama Islam. Pembawa agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia setelah mengajarkan seluruh agama Islam kepada para sahabat, dan Rasulullah tidak berkhianat. Rasulullah SAW menyampaikan seluruh ilmu, seluruh wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan para sahabat pun juga sama, mereka mendapatkan pengajaran dari Rasulullah SAW, sehingga mereka semuanya menyampaikan ilmu kepada murid-murid mereka. Maka barang siapa yang mencela para sahabat, yang mengatakan bahwasanya para sahabat mereka adalah generasi yang tidak mulia, mereka menyembunyikan ilmu, maka sejatinya dia telah mentaan juga Rasulullah SAW. Mereka juga secara tidak langsung mencela Rasulullah SAW, karena didikan Rasulullah SAW adalah didikan yang sempurna. Didikan Rasulullah SAW adalah didikan yang terbaik. Ya, Rasulullah mendidik para sahabat, sedangkan para sahabat murid-murid Rasulullah, murid-murid yang paling dekat dan rajin. Lihatlah ketika Rasulullah SAW memberikan pengajaran, memberikan ilmu kepada para sahabat, semuanya tertunduk, terdiam, seolah di atas kepala para sahabat terdapat burung yang jangan sampai burung tersebut pergi. Nah, lihatlah adabnya para sahabat ketika bermajelis ilmu dengan Rasulullah SAW. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, barang siapa yang mencela, mentaan para sahabat, mengatakan sahabat fulan tidak mau dia menyembunyikan ilmu, maka sejatinya telah mencela Rasulullah SAW. Dan Rasulullah telah mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Rasulullah melarang kita untuk mencela para sahabatnya. Rasulullah melarang kita untuk mentaan para sahabatnya. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, barang siapa yang mencela para sahabat, maka sejatinya dia juga mencela agama Islam. Karena agama Islam dibawa oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan tidak ada jalan memahami agama Islam ini kecuali dengan para sahabat. Karena para sahabat merekalah yang membawa ilmu-ilmu agama, ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga dilarang sama sekali, dilarang keras mencela sahabat, walaupun seorang sahabat dilarang. Keimanan mereka tiada tandingannya. Orang yang beriman bertemu dengan Rasulullah SAW jauh lebih mulia ketimbang orang saleh yang datang setelahnya,
yang tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah kelompok atau generasi yang mengambil ilmu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memperhatikan lisan Rasulullah bergerak. Mereka membawa dengan amanah dan ikhlas. Lihatlah generasi mana yang seperti para sahabat. Mereka merelakan diri mereka, keluarga mereka, harta mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mereka mengorbankan, bahkan mereka memberanikan diri untuk mati syahid demi agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tiba-tiba ada orang, ada kelompok seperti Syiah Rafidhah dan yang lainnya, mereka datang dan mencela para sahabat, mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, dan yang lainnya. Perkataan yang menunjukkan kebodohan mereka, perkataan munkar. Para sahabat mereka berjuang mati-matian. Mereka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka menyebarkan agama Islam ya di pelosok-pelosok negeri. Ya, kisaran berapa ratus tahun mereka jaya. Allah Subhanahu wa taala membukakan dengan tangan-tangan mereka penaklukan kota-kota hingga akhirnya orang-orang pun masuk Islam berbondong-bondong melalui tangannya para sahabat. Jasa apa yang telah kita peruntukkan untuk kaum muslimin? Jasa apa yang telah kita berikan untuk kaum muslimin, untuk Islam? Jasa apa? Kok bisa-bisanya lisan kita lancang mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? Kemudian ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Penulis menyebutkan keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Setelah kita mengetahui beberapa keutamaan mereka di awal pembahasan, penulis menyebutkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan keutamaan para sahabat. Ketika kita sudah mengetahui keutamaan mereka yang Allah sebutkan di Al-Quran dan hadis, maka wajib bagi kita untuk mendudukan mereka, memposisikan mereka dengan kedudukan yang setara, meninggikan derajat mereka sesuai apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Sungguh Allah SWT telah memuji para sahabat, memuji generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan Allah SWT telah menjanjikan mereka surga. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, orang-orang pendahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Orang-orang muhajirin, orang yang berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Wal ansar, orang-orang yang menolong dari suku Aus dan Khazraj. Dua kelompok sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan sebaik-baiknya. Lihat di sini Allah menyebutkan kalimat ihsan. Ihsan artinya adalah melakukan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sekedar melakukan, tetapi dengan mencontoh 100%. Tidak menambahi dan tidak mengurangi. Itulah yang disebut dengan ihsan dalam bahasa Arab. Tidak asal-asalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan perkara ihsan pada setiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan sebaik-baik pembunuhan. Kalau kita ingin memenggal orang yang bersalah seperti membunuh saudaranya dihukum qisas, maka kita membunuhnya dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh melukai, langsung dipenggal dengan pedang yang tajam. Nggak boleh kita memakai yang tumpul, akhirnya akan melukai dia. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Tidak boleh kita menyembelih hewan kurban dengan pisau yang tidak tajam, tumpul. Karena itu akan menyakitkan hewan yang kita akan sembelih. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Islam memerintahkan untuk berbuat ihsan. Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan. Ya, di sini Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan perbuatan bid'ah, tidak mencela mereka, tidak menjatuhkan kedudukan mereka. Orang yang bergerak maju mundur ke kanan ke kiri, mencontoh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka lah orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan sebenar-benarnya. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana Allah ridha kepada kita, bukan kita ridha kepada Allah. Yang terpenting adalah Allah ridha kepada kita, bukan kita yang ridha kepada Allah. Yang terpenting adalah Allah mencintai kita, bukan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, orang yang berakal sempurna, yang berakal sehat, dia harus mengetahui bahwasannya ketika Allah sudah ridha kepada kelompok tertentu, maka selayaknya kita juga harus mengikuti jalannya. Tidak memilih jalan yang belum jelas. Nah, anehnya adalah sebagian kaum muslimin, mereka melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari para sahabat. Mengada-ngadakan perkara baru yang tidak dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum, padahal mereka sudah dijamin masuk surga. Mereka mendapat stempel ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh aneh perilaku sebagian orang. Mereka menginginkan ridha Allah, mereka menginginkan agar Allah mencintainya, tetapi apa? Tidak mengikuti jalannya para sahabat. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah persiapkan untuk mereka, para sahabat dari Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan bid'ah atau menjatuhkan para sahabat atau mengamalkan tidak sesuai dengan pengamalan para sahabat. Orang-orang yang mengikuti para sahabat, orang-orang yang Muhajirin dan Ansar, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya, Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maksudnya adalah ada beberapa sungai yang dia mengalir di bawah pohon. Di bawah pohon. Sungai di surga tidak ada paritnya, mengalir. Kayak antum ambil ember kemudian antum siram ke lantai. Jadi nggak perlu digali lagi paritnya, nggak perlu, nggak ada parit di surga. Mengalir di bawah istana, di bawah pohon.
di bawah apapun itu. Penghuni surga mampu mengendalikan sungai tersebut, belok ke kanan atau belok ke kiri dan seterusnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di surga. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Nah, itulah ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Ayat ini jelas menunjukkan betapa mulianya kedudukan para sahabat. Mereka diridhoi Allah, mereka masuk surga, mereka kekal di surga. Mereka adalah generasi yang sudah jelas masuk surga. Lantas apa yang menjadikan kita tidak mengikuti para sahabat, malah justru mengikuti wali-wali tertentu, mengikuti guru-guru kita, fanatik buta terhadap pemimpin kita, padahal mereka belum ada jaminan masuk surga. Padahal perlakuan pemimpin kita, petinggi kita, siapapun itu udah jelas berseberangan dengan pemahaman para sahabat. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya dalam suatu perkara itu baik, maka para sahabat sudah pernah melakukannya atau sudah mendahului. Nah, karena para sahabat sudah jaminan masuk surga. Nah, dan itu yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Fath ayat ke-18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai orang-orang yang mukmin. Allah meridhai orang-orang mukmin. Idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Yang mana mereka telah membaiat kepadamu wahai Nabi di bawah pohon. Orang mukmin di sini adalah yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum, bukan orang mukmin yang sekarang ini. Bukan orang mukmin yang hidup setelah para sahabat, tidak. Al-mu'minin di sini adalah para sahabat dengan dalil ayat setelahnya idz yubay'unaka tahta asy-syajarah. Lantaran mereka telah berbaiat kepada wahai Nabi di bawah pohon pada Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Ketika sampai kabar bahwasannya dikatakan Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, maka Rasulullah SAW waktu itu di bawah pohon di daerah Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah manggil para sahabatnya untuk berbaiat, untuk siap memerangi orang-orang Quraisy jika kabar tersebut benar adanya, bahwasanya Utsman dibunuh. Dan ternyata Utsman tidak dibunuh. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Lihatlah. Di sini Allah ulangi. Radhiyallahu. Allah meridhai orang-orang beriman, yaitu para sahabat. Jumlah mereka kala itu sekitar 1.400-an. Jadi Allah Subhanahu wa taala meridhai para sahabat. Jelas ini. Kalau Allah ridho kepada mereka, orang yang berakal harus mencari tahu apa sih sebab Allah meridhoi mereka. Ada apa dengan generasi sahabat? Ada apa dengan diri para sahabat? Kok bisa Allah Subhanahu wa taala bisa meridhoi mereka dan masukkan mereka ke surga? Hanya ada satu, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Para sahabat mereka adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memerintahkan, mereka langsung mengerjakan. Kalau Rasulullah melarang, mereka langsung berhenti. Lihat keimanan para sahabat. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Lihatlah keimanan para sahabat. Kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum.
Penulis di sini menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10 yang berkaitan tentang keutamaan Muhajirin dan Ansar. Orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, ya, sifat mereka itu bisa cek di terjemahan. Nah, satu lagi, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ayat yang penting tapi tidak disebutkan oleh penulis di sini adalah dalam surat An-Nisa ayat 115. Surat An-Nisa ayat 115. Ini keutamaan penting para sahabat. Kita harus beragama Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan harus meyakini pemahaman para sahabat sampai tahun ini, tahun 2021 layak untuk dikaji. Layak untuk dicontoh. Tidak ada pemikiran jumud pada para sahabat, tidak. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang telah Allah sempurnakan dan Allah jaga kemurnian agama Islam sampai hari kiamat. Sehingga tidak boleh kita berpikir bahwasanya kalau kita mengikuti para sahabat, dakwah kalau nggak pakai musik, nanti nggak ini. Dakwah kalau nggak ada canda, nanti nggak ini. Ingat, para sahabat mereka berdakwah dan mereka sukses. Banyak orang masuk Islam. Apakah antum meremehkan para sahabat? Orang-orang zaman dahulu sudah ada alat musik, sudah ada. Dipakai oleh kerajaan Romawi, kerajaan Persia sudah ada. Para penari dan yang lain sudah ada zaman dahulu. Tapi Al-Quran turun, Al-Quran tidak memerintahkan hal demikian. Para sahabat ketika berceramahnya Nabi SAW, mereka terdiam, bukan ngakak, bukan tertawa. Nah, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah datang atau setelah jelasnya kebenaran bagi orang tersebut, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman di sini maksudnya adalah para sahabat. Kenapa? Karena dalam surat Al-Fath ayat 18 Allah juga menyebutkan para sahabat dengan istilah orang-orang beriman. Ya, jalannya orang-orang beriman. Bukan jalannya orang-orang beriman, orang-orang Islam saat ini, bukan. Karena kalau kita katakan bukan mengikuti jalannya orang beriman, berislam saat ini, padahal sekarang kita tahu Islam itu semuanya berpecah belah. Umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, sehingga mukmin di sini bukan umat Islam yang ada yang hidup saat ini, bukan ormas tertentu, bukan, tetapi para sahabat. Dan dia adalah sabda Rasulullah SAW, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga, yaitu al-jamaah, orang-orang al-jamaah, yaitu dalam riwayat lain ma'ana alaihi yauma wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku. Lihat, sehingga dalam surah An-Nisa ini mukminin adalah para sahabat, bukan orang mukmin atau ormas tertentu saat ini. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia orang tersebut dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masir, sedangkan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Di sini jelas sekali keutamaan para sahabat. Allah mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti para sahabat. Orang-orang yang tidak mau mengikuti para sahabat, Allah akan ancam mereka tersesat dan Allah masukkan ke dalam neraka jahannam.
Jelas sekali, ikhwati fillah azanallahu iyyakum. Dan pemahaman para sahabat, dia tidak akan keluar dari pemahaman Rasulullah SAW atau tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW. Karena para sahabat mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Sekecil apapun yang mereka ketahui dari Rasulullah, mereka berusaha mengamalkannya. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kalau kita melihat ayat-ayat tadi, jelas sekali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Ya, ketika Allah meridhoi mereka, maka kita juga harus senantiasa mendoakan para sahabat ketika kita menyebut nama mereka dengan ucapan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha untuk perempuan, sahabat perempuan, atau radhiyallahu anhum. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Allah menyebutkan sifat-sifat mulia mereka. Ya, dalam surah Al-Hasyr, kalau antum perhatikan, antum baca di sana, Allah menyebutkan ya, sifat para sahabat. Sifat para sahabat yang luar biasa. Sifat para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Hasyr. Itu bisa baca, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ya, ini sifat orang-orang muhajirin yang mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan tinggi, cerminan dari kedudukan tinggi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mana mereka meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka demi Allah Subhanahu wa taala, demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwati fillah azanallahu iyyakum. Kemudian juga Allah menyebutkan sifat mulia para sahabat dari kalangan orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sifat yang mulia dari para sahabat kalangan orang-orang Ansar. Mereka berizar, mendahulukan saudara mereka dari kalangan muhajirin di dalam perkara dunia. Lihatlah, tidak ada sama sekali rasa iri dan hasad, dengki dari orang-orang Ansar terhadap orang-orang muhajirin. Lihat kedudukan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian Allah menyebutkan yang terakhir ayat 10 surat Al-Hasyr, sifat orang-orang yang mengikuti para sahabat, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah sahabat, mereka mendoakan para sahabat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului keimanan, para sahabat dan yang lainnya. Wala taj'al fi qulubina ghilla, janganlah ya Allah Engkau jadikan hati kami hati yang dengki, hati yang dipenuhi oleh kebencian dan yang lainnya terhadap sesama muslim, terhadap sesama orang-orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, kabulkanlah, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha penyantun dan maha penyayang. Lihatlah kedudukan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Keikhlasan mereka
keikhlasan mereka pula dalam membantu sesama muslim. Nah, ini ada orang yang datang setelahnya mentoan mencela para sahabat, padahal Allah yang memuji. Ini yang memuji bukan makhluk, tetapi Allah sang pencipta, memuji keimanan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Cukup menunjukkan para sahabat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Orang yang berakal harus berpikir. Orang yang berakal akan meyakini kebenaran itu mempelajari agama Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tetapi yang tersebar adalah disebutkan ini loh pemahaman sahabat Nabi SAW, tetapi inilah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika pemahaman sahabat berseberangan dengan pemimpin mereka lebih mengutamakan pemimpin mereka. La haula wala quwata illa billah. Padahal para sahabat mereka orang Arab asli, dan Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Yang faham tentang Rasulullah ya para sahabat. Rasulullah menjadi Rasul dan Nabi 23 tahun. Yang dekat sama Rasulullah siapa? Antum, pemimpin antum, imam antum, wali antum? Kan enggak, para sahabat. Atas apa yang mendasari antum tidak mengikuti para sahabat? Kesombongan tiada lain tidak bukan. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, adapun di dalam hadis, keutamaan para sahabat dalam hadis sangatlah banyak sekali. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh penulis dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang setelahnya, generasi setelah para sahabat yaitu tabi'in, generasi setelahnya lagi disebut dengan atba' tabi'in, pengikut para tabi'in. Lihatlah Rasulullah SAW, Rasul yang paling mulia, Sayyidul Mursalin. Beliau bersabda tidak berdasarkan hawa nafsu, wahyu yang terucap dari lisan Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan perihal Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah, beliau tidaklah berkata dari hawa nafsu, berdasarkan hawa nafsu, tidak sama sekali. Akan tetapi ucapan Rasulullah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat. Ya, generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Kemudian juga keutamaan para sahabat dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW juga telah kita isyaratkan sebelumnya, merupakan keutamaan para sahabat adalah Rasulullah SAW menjadikan jalan masuk surga hanya melalui para sahabat. Karena umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, hanya satu masuk surga. Kata Rasulullah, mana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang apa yang aku yakini dan para sahabatku yakini. Lihat, ini merupakan keutamaan para sahabat. Dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Intinya adalah para ulama bersepakat generasi terbaik setelah Rasulullah ya para sahabat. Nah, dan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW ada yang memuji para sahabat bersifat umum, ada yang memuji para sahabat bersifat khusus. Nah, ada beberapa hadis yang menjelaskan Rasulullah memuji
para sahabat yang ikut perang Badar. Ada Rasulullah SAW memuji beberapa sahabat secara khusus. Nah, intinya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dari ayat-ayat yang telah kita paparkan, hadis-hadis yang kita telah jelaskan akan keutamaan sahabat, selayaknya seorang muslim dan muslimah mencintai para sahabat, meridhai mereka, ya, dan menyebut mereka dengan hal-hal yang baik, ya, mencontoh mereka, berjalan sesuai dengan jalan mereka, stop menghujat mereka. Jika antum pernah mengetahui para sahabat memiliki perselisihan, berperang sesama saudara, antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, stop. Tidak perlu dicurahkan perhatian kita kepada permasalahan tersebut. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika membahas permasalahan perselisihan para sahabat, peperangan para sahabat, kata beliau, mereka adalah kaum yang telah mendahului kita menghadap pada Allah. Sudah, kita tidak akan ditanya kepada Allah, kita akan ditanya oleh Allah, kita tidak akan ditanya oleh Allah perihal para sahabat yang berperang. Udah urusan mereka. Intinya kita tahu mereka adalah generasi terbaik, dan kita yakini, kita harus yakini Rasulullah ketika berbicara berdasarkan wahyu. Toh lagi pula kebaikan mereka lebih banyak daripada keburukan. Ya namanya manusia ya berbuat salah. Justru ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, agar orang yang memuji para sahabat tidak terlalu melambungkan tinggi, tidak boleh. Mencintai para sahabat ya sesuai dengan kadarnya, tidak berlebih-lebihan sehingga kita mendewakan sahabat, tidak boleh. Nah, bukankah Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak manusia itu melakukan kesalahan, semuanya melakukan kesalahan kecuali nabi, para rasul, mereka melakukan kesalahan dan Allah ampuni. Adapun para sahabat, mereka bukan ma'sum. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka dijamin masuk surga, tetapi mereka bukan ma'sum, sehingga stop menghujat para sahabat lantaran mereka berperang antara saudara. Tidak boleh, stop. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulis menyebutkan pembahasan khusus berkaitan tentang hukmu sabbis sahabah, hukum mencela para sahabat. Setelah kita mengetahui bahwasanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah generasi terpilih yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ya, untuk mengawal dakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka orang yang paling faham terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 23 tahun. Abu Bakar 23 tahun. Kemudian Utsman juga 23 tahun, Ali bin Abi Thalib 23 tahun. Ya, mereka mengetahui seluk-beluk, ya, kecil, besar perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tersembunyi maupun tidak. Faham mereka betul terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Dan mereka memberanikan diri mengorbankan diri mereka, harta mereka, keluarga mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ada sebagian kelompok, ya, seperti Syiah Rafidhah, yang mereka mencela para sahabat, ya, menjatuhkan kedudukan mereka, mencemooh para sahabat, mengkafirkan beberapa para sahabat. Nah, maka sungguh barang siapa yang mengurangi atau menjatuhkan kedudukan para sahabat, mencela mereka, maka dia adalah seburuk-buruknya makhluk, kata penulis. Fahuwa min syarril khaliqati. Orang yang mencela para sahabat, dia adalah orang yang paling buruk, manusia yang paling buruk, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk. Nah, kenapa? Karena perbuatan mereka mencela para sahabat, hakikatnya mereka telah mencela agama Islam.
ya, mencela agama Islam. Karena yang pertama kali membawa agama Islam siapa? Siapa yang pertama kali membawa agama Islam? Wali antum, pemimpin antum, hah? Imam antum? Kan enggak. Yang pertama kali siapa? Para sahabat. Nah, bahkan kata penulis, wa man kaffarahum aw i'taqada riddatahum fahuwa aula bil kufri war riddati. Barang siapa yang mengkafirkan para sahabat atau meyakini para sahabat murtad, maka sejatinya orang yang berbuat demikian dia lebih harus dikafirkan. Dia telah berbuat murtad. Ya, seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mengkafirkan sahabat, mereka lah orang-orang yang kafir. Nah, karena jelas sekali Al-Quran memuji loh. Allah memuji para sahabat. Kok bisa-bisanya datang-datang kelompok sesat yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Wa innahu mahma amila ahadun ba'dahum min amalin, siapapun dari generasi yang datang setelah para sahabat yang melakukan amal soleh yang banyak sekali, ya, sekalipun misalkan menginfakkan bertriliun-triliun misalkan, fa innahu lan yablugha usyri mi'syarihim, nggak akan sampai sama sekali kedudukannya amalan tersebut sampai setara dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela salah seorang dari sahabatku. Lihat, kalau kita mempelajari ilmu, ya, usul fiqh, di sini kalimat nakirah, kalimat yang tanwin, ahadan, seorang, akan menunjukkan umum, siapapun, barang siapa yang mencela sahabatku, siapapun, entah sahabat yang kedudukannya tinggi maupun sahabat yang kedudukannya tidak setara dengan kedudukan Abu Bakar dan Umar. Stop, nggak boleh mencela para sahabat radhiyallahu anhu. Termasuk mencela Yazid bin Muawiyah, kemudian termasuk mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Intinya sahabat Nabi Muhammad SAW tidak boleh dipuji, tidak boleh dicela. Fa inna ahadakum, kalau seandainya kalian atau salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya, ya, sebesar gunung Uhud, gunung yang besar berada kota Madinah, panjangnya kurang lebih 8 km. Barang siapa yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, niscaya amal sedekah dia belum setara dengan sedekahnya sahabat sebesar mud atau setengah mud. Mud adalah takaran, ya, tangan kanan dan tangan kiri disatukan. Ya, kalau kita mau mengambil beras seperti itu, tangan kanan tangan kiri, atau mau wudhu, ngambil wudhu, digabungkan kanan kiri, kemudian dibuka, tidak terlalu dibuka lebar sehingga airnya akan hilang atau mengalir atau berasnya akan jatuh, tidak ditutup, ya, pertengahan. Mud seperti itu. Jadi mud, tangan kanan tangan kiri disatukan, tidak dibuka terlalu lebar atau tidak tertutup, biasa sedang. Atau setengahnya berarti satu telapak tangan. Lihat, mau antum bersedekah sebesar gunung Uhud berupa emas, belum tentu gak akan setara dengan sedekahnya sahabat yang cuma setengah mud. Karena para sahabat atau keimanan para sahabat tidak ada yang menandinginya. Kan tadi sudah kita jelaskan. Para ulama bersepakat
Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka benar-benar mengetahui, oh Rasulullah seperti ini, akhlaknya Rasulullah SAW. Keimanan mereka tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Mau antum samakan sahabat sama wali antum, sama imam antum, sama pemimpin antum, gak ada. Pemimpin antum, wali antum, syekh fulan, atau guru antum sekalipun, atau tokoh agama yang antum unggulkan, itu gak ada apa-apanya dengan para sahabat. Gak ada apa-apanya. Walaupun apa? Dia hafal Quran, walaupun dia sholat tahajud, walaupun gak ada sama sekali. Kedudukan para sahabat kedudukan yang mulia. Gak ada orang yang bisa mencapai kedudukannya para sahabat yang datang setelah para sahabat. Sehingga stop mencela para sahabat. Gak boleh mencela para sahabat. Larangan ini jelas sekali. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Stop. Gak boleh, dijaga lisannya. Karena Allah SWT akan bertanya kepada kita, kenapa kok mencela para sahabat? Barang siapa yang mencela para sahabat, sejatinya dia telah mencela agama Islam. Karena tidak ada jalan mempelajari Al-Quran dan hadis kecuali dengan para sahabat. Antum mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah langsung tanpa pemahaman para sahabat, emangnya antum bahasa Arabnya nilainya berapa? Apakah sudah setara sahabat? Sahabat orang Arab asli. Nah, kemudian penulis di sini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum menyebutkan mazhabu ahli sunnati fi sahabati. Mazhab keyakinan ahli sunnah wal jamaah dalam sahabat. Nah, penulis menyebutkan ahli sunnah wal jamaah wasatun baik fi sahabati bainal ghulati wal jufah. Ahli sunnah wal jamaah mereka pertengahan di dalam mencintai para sahabat. Tidak berlebihan, tidak over, tidak ghulu, tidak juga mencela mereka, menjatuhkan mereka, jafa. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak berlebih-lebihan, tidak ghulu seperti beberapa kelompok. Tidak juga menjatuhkan mereka, meremehkan mereka. Nah, orang-orang yang luar biasa, kelompok sesat diantaranya orang Khawarij dan orang-orang Rafidhah, mereka telah berbuat yang tidak adil untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan diantara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-kaffu amma syajara bainahum. Ya, tidak berkomentar atau tidak mengomentari perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah stop. Mereka tidak membicarakan persengketaan Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak. Dan mereka tidak terlalu jauh karena mereka adalah para sahabat umat yang sudah meninggal dunia, dan kita juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban mereka masing-masing. Nah, kemudian penulis menyebutkan asar dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ulaika qaumun tahharallahu aydina min dima'ihim fanutahhiru alsinatana min a'radihim. Mereka para sahabat adalah suatu kaum yang Allah telah mensucikan tangan kita. Jadi kita tidak memerangi mereka kan? Kita tidak mengucurkan darah mereka kan? Ya kan? Fanutahhiru alsinatana min a'radihim. Kalau begitu ya sudah, stop lisan kita dari menggunjing para sahabat. Kemuliaan para sahabat tidak ada menandingi, stop. Nah, intinya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kata penulis, anna ahlus sunnati yuwaluna as-sahabata kullahum. Ahlus sunnah wal jamaah mereka menjadikan para sahabat semuanya sebagai wali, sebagai kekasih. Semua sahabat yang jumlahnya kadang kita nggak tahu,
Ya kita paling cuma tahu sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Sahabat-sahabat yang terakhir masuk Islam kita juga nggak tahu. Intinya jumlahnya banyak. Sahabat Nabi SAW seperti di Haji Wada, Rasulullah berhaji dengan 100.000 orang sahabat. Di antara mereka adalah sahabat yang lama-lama masuk Islam. Nah, ya kalau mau mengetahui sahabat yang mengikuti Bai'ah Ridwan yang Sulhul Hudaybiyah sekitar 1400-an kurang lebih segitu. Sisanya sahabat-sahabat yang biasa. Tapi mereka juga kedudukannya sahabat. Karena mereka bertemu dengan Rasulullah, beriman, sampai meninggal dunia pun juga beriman. Sehingga Ahlus Sunnah ya memukul rata mencintai mereka semuanya tanpa terkecuali. Wa yunazzilunahum manazilahum allati yastahiqunaha bil adli wal insaf la bil hawa wat ta'assubi. Dan Ahlus Sunnah mendudukkan posisi para sahabat sesuai dengan kedudukan mereka. Ya, berbuat adil, insaf, tidak berdasarkan hawa nafsu dan fanatik buta. Ya kalau antum perhatikan Ahlus Sunnah, mereka menjadikan Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama, kemudian Umar khalifah kedua, dan ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Bukan seperti orang yang fanatik berdasarkan hawa nafsu seperti orang-orang Syiah yang mereka menjadikan Abu Bakar dia kafir. Dia nggak cocok jadi apa? Jadi khalifah. Umar juga tidak cocok. Lihat, mereka mendudukan para sahabat tidak sesuai dengan kedudukannya. Mereka mengkafirkan sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, inilah singkat dari pembahasan huququs sahabah, hak yang harus kita tunaikan untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Intinya adalah, inti dari pembahasan ini, kita harus mencintai para sahabat karena mereka memiliki segudang banyak sekali keutamaan. Cukuplah mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah dan meninggal di dalam keadaan Islam, itu merupakan keutamaan yang sangat luar biasa dan juga jaminan Allah masuk surga. Ya. Kemudian yang berikutnya, hak yang harus kita amalkan adalah kita meyakini mereka di atas kebenaran. Kemudian juga kita harus benar-benar mengikuti jalan mereka. Orang yang berakal sehat, mereka akan memilih mengikuti para sahabat ketimbang mengikuti guru-gurunya, ketimbang mengikuti orang-orang yang zaman sekarang. Kemudian juga memahami bahwasannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah manusia biasa. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Sehingga apapun yang mereka kerjakan pasti ada kesalahannya. Ya, ada kesalahannya. Stop mencela para sahabat. Ya. Ada kesalahan para sahabat, mungkin berperang dan ini dan itu. Stop. Ahlus Sunnah menjaga lisan mereka mencela para sahabat. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau seorang mencintai kaum tapi tidak bertemu karena beda generasi? Bagaimana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang dicintainya. Ketika kita berusaha mencintai para sahabat, mengamalkan, merealisasikan bukti cinta kita kepada mereka dengan cara mengikuti mereka, apapun yang tidak dilakukan para sahabat kita juga tidak melakukannya. Apapun yang dilakukan para sahabat kita melakukannya. Insya Allah, dengan izin Allah akan mengumpulkan kita bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.